Oke. Assalamualaikum Mas Munawir. Waalaikumsalam Mas. Selamat datang. Gimana Mas, ini kita Iya. pesertanya sudah ramai ini Mas ya? Iya. Kalau untuk narasumbernya sudah standby ya Mas? Ya, sudah standby dari 10 menit sebelum mulai. Ini tadi rencananya 19.10 kita mulai. Karena semenit lagi mungkin Mas Herlambang bisa mulai presentasinya juga. Dan sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir. Jadi mengulang lagi gambaran acara hari ini akan ada materi pertama dari Mas Herlambang kurang lebih 30 menit. Lalu akan ada materi kedua dari Mas Ardian kurang lebih 30 menit juga. Lalu setelah itu kita ada sesi tanya jawab 30 menit juga. Nah, jadi teman-teman silahkan standby dari awal sampai akhir dan disiapkan apabila ada pertanyaannya disampaikan nanti di sesi selanjutnya atau mungkin kalau urgent mungkin bisa disampaikan langsung saat di presentasi.
Oke. Mungkin Mas Haris bisa kenalan dulu atau menyampaikan sepatah dua patah kata, Mas? Boleh, Mas. Makasih sebelumnya kepada Mas Munawir ya, Munawir Pratama selaku moderator malam ini. Kami juga dari komunitas LPDP Water. Insya Allah semuanya ini yang join mungkin dari komunitas kita, dan mungkin ada beberapa yang memiliki keterkaitan khususnya di bidang oceanografi. Memang ini dari running kita bulan Januari, tiap bulan temanya beda-beda terus, dan ini kita fasilitasi. Kebetulan yang ngisi kesediaan untuk narasumber ini di kita kemarin ada 4 ya, Mas Munawir ya. Ada 4, dan memang tema oceanografi ini juga tema yang sangat spesifik dan sangat bagus untuk di-sharing. Dan alhamdulillah nih Mas Erlambang juga sudah hadir. Ya, saya kurang tahu PK-nya, cuman insya Allah masih kita juga ya, alumni atau awardi. Dan nanti dari Mas Ardian Mahiru Rizal juga bakal sharing juga terkait energi terbarukan dari gelombang laut. Jadi memang kemarin itu pembahasan kita terkait tema juga agak sedikit ini ya, Mas Erlambang dan Mas Ardian. Mungkin yang bisa kita jadikan gambaran umumnya saat ini tema besarnya oceanografi. Nanti dari isinya mungkin bebas saja dari Mas Erlambang dan Mas Ardian. Nanti teman-teman yang bakal tanya jawab bisa dipandu sama Mas Munawir. Mas Munawir juga ini riset asistennya juga terkait oceanografi. Saya rasa cukup dari situ. Kami sangat berterima kasih sekali kepada para narasumber dan Mas Munawir yang menyempatkan hadir. Ya, mungkin ini kalau dari Indonesia waktunya Indonesia Barat jam 7, dan mohon maaf mungkin buat teman-teman yang di luar Indonesia, mungkin yang join dari mancanegara, ya kami menyesuaikan dengan aktivitas teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Kami rasa cukup, mungkin nanti bisa langsung Mas Munawir skemanya seperti apa, apakah masing-masing narasumber ini paparan dulu baru kita jawab, karena ini kalau dilihat makin lama makin nambah, dan nanti ya mohon dibantu ya Mas Munawir ya kalau ada tanya jawab ini, dan ini juga kita sudah record, nanti mungkin buat teman-teman kita yang nggak bisa hadir malam ini bisa lihat recordingnya. Insya Allah kalau di recordingnya bakal banyak yang lihat juga. Terima kasih Mas Munawir, saya rasa kami dari board segitu sambutannya. Terima kasih sekali. Kami kembalikan ke moderator saja. Terima kasih Mas Munawir. Terima kasih Mas Aris. Jadi Mas Aris ini adalah yang in charge atau ketua dari LPDP Water Profesional. Terima kasih sudah disambut. Untuk selanjutnya, karena jamnya sudah 19.12, saya persilahkan ke Mas Erlambang untuk memulai presentasinya. Silahkan dimulai screen share-nya, Mas. Oke, terima kasih Mas Munawir. Saya screen ya. Oke, apa sudah terlihat? Ya, terlihat Mas. Paling di slideshow biar. Oke, jelas. Oke, terlihat Mas. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Munawir dan teman-teman komunitas LPDP Water Profesional yang telah mengundang kami dan Mas Ardian untuk sharing lah terkait dengan tema besarnya adalah oceanografi. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Erlambang Aulia Rahman. Asal saya dari Banyuwangi, cuman ber-KTP Denpasar, tapi sekarang tinggalnya di Bogor, jadi agak banyak. Saya sendiri dulu menyelesaikan S1 di Ilmu Kelautan di Universitas Udayana. Lalu untuk master, kebetulan alhamdulillah dapat LPDP juga, PK 113. Saya kurang tahu ada satu PK atau tidak. Saya PK 113 untuk melanjutkan master di Institut Pertanian Bogor di ITB, program studinya teknologi kelautan, kebetulan spesifikasinya terkait JS dan remaksasi. Nah, saya sendiri sebenarnya sekarang bekerja lebih banyak sebagai freelance peneliti, lalu saya sendiri juga bersama teman-teman dari Bali juga mendirikan komunitas Bali Research Center dan juga Spasialku. Jadi ini suatu wadah buat teman-teman yang ingin belajar
khususnya terkait dengan dunia geospasial. Oke, mungkin bisa saya mulai presentasinya. Jadi topik yang akan saya bawa di sini terkait dengan teknologi remote sensing untuk monitoring kawasan pesisir dan laut. Sorry, typo. Jadi yang pertama terkait apa sih itu remote sensing gitu, atau bahasa Indonesia yang mungkin biasa dikenal penginderaan jauh seperti itu. Jadi penginderaan jauh atau teknologi remote sensing itu kalau didefinisikan secara harfiahnya atau definisinya itu merupakan sebuah metode pengukuran suatu objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengukuran itu kan harus ada kontak dengan objek ya. Misalnya kalau teman-teman lagi mengukur kualitas perairan atau apapun, pasti ada alat yang disentuhkan dengan objek. Nah, kalau remote sensing itu yang tanpa melakukan kontak langsung dengan objek. Jadi ada space-nya seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi remote sensing itu tidak hanya terkait satelit ya, cuman banyak orang yang populer bahwa remote sensing itu adalah satelit. Sebenarnya banyak teknologi remote sensing itu. Misalnya teman-teman yang banyak bermain dengan gelombang akustik, misalnya menggunakan echo sounder atau multi beam dan sebagainya untuk pengukuran bathymetry, itu juga salah satu cabang dari ilmu remote sensing. Lalu sekarang banyak juga yang menggunakan drone atau UAV. Itu juga salah satu cabang ilmu di remote sensing. Lalu satelit sendiri ini yang paling populer sih kalau teman-teman mendengar istilah remote sensing pasti yang muncul pasti satelit gitu. Jadi satelit remote sensing ini sebenarnya perkembangannya sudah sangat lama ya gitu. Jadi awalnya untuk sejarahnya kan awalnya untuk perang, lalu untuk sebagai mata-mata dan sebagainya. Lalu semakin ke sini kurang lebih mulai tahun 70-an itu sudah mulai pengukuran satelit yang digunakan untuk monitoring kondisi lingkungan seperti itu. Jadi mulai dari penggunaan lahan dan sebagainya, lalu semakin ke sini semakin banyak objek yang bisa diidentifikasi menggunakan teknologi satelit. Nah, untuk sharing kali ini saya lebih banyak untuk sharing terkait dengan teknologi penginderaan jauh yang menggunakan satelit remote sensing seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih konsep dasar dari remote sensing sendiri dalam mengidentifikasi objek? Jadi konsep dasar satelit remote sensing sendiri untuk mengidentifikasi sebuah objek itu dasarnya adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sebenarnya gelombang alamiah yang memang dipancarkan oleh sinar matahari. Gitu. Jadi gelombang elektromagnetik itu mulai dari panjang gelombang yang paling rendah dari gamma, X-ray dan sebagainya sampai dengan gelombang yang paling panjang. Gitu. Jadi ada gelombang radio dan sebagainya. Nah dari gelombang elektromagnetik itu kemudian ditangkap oleh sensor yang ada di satelit. Jadi Nah, jadi ditangkap oleh sensor yang ada di satelit. Jadi setiap gelombang elektromagnetik ini yang dipancarkan ke permukaan bumi, setiap dari objek di permukaan bumi itu akan menerima reflektasi atau radiansi dari gelombang itu berbeda-beda seperti itu. Jadi karena adanya reflektasi yang berbeda-beda tersebut diterjemahkan jadi angkanya akan berbeda-beda. Nah, reflektasi tersebut yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik tersebut akan berbentuk digital number. Jadi raw data yang ada di satelit, yang didapatkan dari satelit itu biasa kita disebut digital number. Lalu yang kita lakukan selama ini adalah memproses dari digital number itu untuk diproses dengan algoritma-algoritma tertentu menjadikan sebuah informasi sebuah objek. Nah, berikutnya, sebenarnya konsep penginderaan jauh sendiri itu sebenarnya hampir mirip dengan seperti mata kita. Jadi kalau mata kita itu kan diciptakan hanya dapat melihat objek yang berada di range yang dapat dipantulkan oleh gelombang visible atau visible band optik bisa dibilang. Jadi red, green, blue. Jadi warna dasar yang kita tahu kan red, green, blue. Lalu dari objek-objek yang berwarna red, green, dari gelombang red, green, blue itu sendiri bisa ditangkap oleh mata kita, lalu diolah, lalu jadilah bentuk dan berwarna
seperti itu. Misalnya kenapa sih laut kok berwarna biru begitu? Oh, berarti gelombang biru yang lebih banyak direflektasikan oleh laut begitu. Nilai-nilainya lebih besar gitu. Jadi yang gelombang yang lain itu diserap lebih habis, rednya agak habis, greennya lebih habis, lalu birunya lebih habis. Seperti jadi birunya yang paling panjang, jadi dia energinya paling besar. Oleh sebabnya laut itu kalau jernih berwarna biru. Tapi kan kalau lautnya misalnya agak keruh gitu, warnanya pasti akan bercampur. Misalnya agak sedikit kemerah-merahan, akan coklat dan sebagainya. Sebenarnya konsep satelit itu sama seperti itu juga. Hanya bedanya kalau satelit dia bisa menangkap nilai reflektasi ataupun radiansi itu tidak hanya di visible begitu. Jadi secara umum satelit kan dibedakan menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada visible atau red green tadi atau sinar tampak kita bisa dibilang. Lalu yang kedua itu ada infrared. Infrared itu untuk thermal, jadi untuk mengukur suhu. Nah, akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering lihat apa yang kayak ditembak itu. Jadi untuk mengukur suhu biasanya masuk mall dan lain sebagainya, gitu. Termogan itu jadi itu menggunakan gelombang infrared. Lalu yang paling panjang sendiri biasanya ada istilahnya gelombang radar. Jadi apa namanya gelombang yang lebih panjang yaitu radar biasanya untuk pengukuran yang membutuhkan kemampuan lebih tinggi seperti itu. Oke, nah dari satelit sendiri sebenarnya secara umum perkembangan satelit itu ada 2. Jadi secara umum ada 2 dalam segi orbitalnya. Jadi yang pertama itu ada satelit sun-synchronous dan yang kedua itu ada satelit geostasioner. Jadi satelit sun-synchronous itu adalah satelit yang mengukur pada suatu lokasi, dia memotret atau dia sebenarnya mengcapture gambar dari sebuah lokasi pada sebuah lokasi tersebut, kemudian dia berputar lalu akan mengcapture lokasi yang sama itu dengan temporal scale yang sama, misalnya temporal scale yang sama, misalnya satelit tersebut mengukur suatu objek pada jam 10 di tanggal 1 misalnya. Kalau misalnya temporal scale-nya itu 16 hari, berarti pada saat 16 hari kemudian, kurang lebih jam 10, dia akan mengukur, dia akan mengcapture lokasi yang sama. Jadi dia mengikuti dia tidak berputar secara horizontal, tapi secara vertikal mengikuti garis bumi atau bisa disebut polar. Jadi satelit dengan orbit polar. Lalu yang kedua, satelit geostasioner. Jadi satelit geostasioner itu dia mengikuti arah rotasi bumi dari barat ke timur. Jadi objek itu diukur bisa setiap waktu begitu, karena dia mengikuti si permukaan bumi ini terus. Jadi bahkan bisa setiap setengah jam ya, yang paling canggih itu setiap setengah jam dia bisa mengukur suatu objek tersebut. Nah, misalnya dalam pengukuran suhu misalnya, suhu permukaan laut misalnya yang membutuhkan temporal scale yang berubah setiap jamnya misalnya, itu sekarang udah ada teknologi yang menggunakan satelit geostasioner ini seperti itu. Jadi secara orbital satelit itu ada 2. Lalu secara source energy satelit itu juga ada 2 juga. Jadi yang pertama aktif, yang kedua pasif. Aktif sensor ini sendiri umumnya digunakan untuk pada satelit radar. Jadi radar remote sensing itu pada umumnya adalah satelit yang menggunakan bahan bakar sendiri. Jadi dia waktu diluncurkan dia akan membawa baterai, dia akan ada baterainya, ada source energinya. Jadi lifetime-nya itu jelas. Lifetime misalnya baterainya akan habis dalam waktu sekian tahun seperti itu. Nah, keuntungan satelit radar itu sendiri ya salah satunya bisa menembus awan karena panjang gelombangnya lebih tinggi. Nah, lalu untuk satelit pasif yang sering digunakan itu untuk RGB atau visible band. Jadi dia hanya mengandalkan energi pantulan dari matahari gitu. Jadi kenapa sih menggunakan satelit pasif tidak bisa digunakan aktif, misalnya bawa energi sendiri, karena energi yang dipancarkan itu relatif lebih besar kalau misalnya gelombang dengan panjang gelombang yang lebih pendek gitu. Jadi sangat tidak mungkin membawa energi sendiri. Jadi untuk satelit pasif itu menerima reflektasi misalnya dari thermal ataupun dari RGB, itu mengandalkan
direflektasi dari matahari seperti itu. Nah, lalu ada 3 istilah yang mungkin ini sangat penting untuk pahami terkait dengan remote sensing itu sendiri. Jadi ada istilah resolusi spasial, temporal, dan spektral. Jadi resolusi spasial itu atau misalnya jadi gambar itu, resolusi spasial adalah ukuran gambar terkecil. Jadi 1 piksel itu ukurannya berapa kali berapa meter. Nah, setiap satelit itu kan punya tingkat kecanggihan yang berbeda-beda ya, dan juga tergantung dengan keperluannya juga. Nah, ini menarik nih kalau berbicara terkait resolusi spasial di laut dan di darat. Jadi kalau misalnya satelit yang digunakan untuk monitoring wilayah daratan itu memiliki resolusi spasial yang relatif lebih besar. Di sini lebih besar dalam artian ukurannya lebih kecil ya. Kalau saya bilang lebih besar berarti ukurannya lebih kecil. Jadi resolusi spasialnya itu lebih besar, bisa sampai bahkan yang udah paling canggih sekarang itu sampai 30 cm. Artinya objek dengan ukuran 30 kali 30 cm dapat direkam dari satelit seperti itu. Jadi sudah betapa maju teknologi ini. Jadi kita masang penggaris ukuran 30 cm itu sudah bisa terdeteksi oleh satelit yang paling canggih saat ini. Seperti itu. Lalu kalau di laut pada umumnya menggunakan satelit dengan resolusi lebih rendah begitu. Kenapa menggunakan resolusi lebih rendah? Karena sifatnya di laut itu sendiri kan homogenitasnya tinggi ya. Jadi perubahannya itu tidak kayak di darat. Jadi kalau di darat objek satu dengan objek yang lain itu kan rigid sekali. Kadang-kadang antara sebelah dengan sebelah itu satunya rumah, satunya sudah pemukiman dan sebagainya, maka membutuhkan resolusi yang lebih tinggi. Tapi kalau di laut untuk monitoring biasanya lebih ke large scale gitu. Jadi misalnya sumber permukaan laut kan nggak mungkin jarak 1 meter suhunya kemungkinan beda jauh, itu sebenarnya agak jadi radiusnya bisa sampai 1 kilo atau 4 kilo dan lain sebagainya. Nah, itu terkait resolusi spasial. Lalu berikutnya adalah resolusi temporal. Jadi seberapa satelit itu dalam mengidentifikasi objek itu setiap berapa hari sekali sih gitu loh. Keperluannya seperti apa sih? Nah, misalnya kalau satelit di darat yang resolusi spasial lebih tinggi, otomatis dia temporalnya biasanya tidak sangat cepat begitu, karena dia harus mengukur dia biasanya terbang dalam orbit yang relatif rendah. Jadi bisa dibilang dalam istilahnya itu low orbit. Jadi orbital rendah dia dengan kamera yang canggih dia bisa mendapatkan resolusi spasial yang cukup tinggi. Nah, lalu kalau di laut biasanya dia menggunakan high orbit. Jadi dengan resolusi temporalnya bisa tinggi, bisa setiap hari. Jadi data itu bisa setiap hari di-collect. Tapi dengan catatan resolusi spasialnya pasti lebih rendah. Misalnya satelit dalam pengukuran suhu, klorofil yang memang digunakan untuk ocean itu biasanya lebih rendah resolusi spasialnya. Tapi temporalnya dia akan lebih tinggi. Lalu yang sering banget dilupakan, jadi biasanya spasial dan temporal itu pasangan. Yang sering dilupakan itu adalah spektral. Jadi spektral itu ukuran dari channel dari si panjang gelombang itu sendiri. Jadi misalnya panjang gelombang dalam sensor ya, gitu. Jadi yang bisa ditangkap oleh sensor dia dapat di breakdown dari panjang gelombang berapa sampai berapa. Jadi misalnya satelit RGB dia hanya punya channel R, G, dan B. Jadi channel R itu ukurannya sekian kali sekian, green-nya sekian kali sekian, blue-nya sekian kali sekian. Dia hanya 3 channel. Itu resolusi spektralnya rendah. Atau ya resolusi spektralnya rendah atau bisa disebut multispektral. Lalu ada citra yang hyperspektral nih gitu. Jadi hyperspektral itu citra dengan resolusi spektral yang tinggi. Misalnya jarak antara gelombang R dan B yang umumnya kalau spektral itu hanya dibagi 3, itu bisa jadi ratusan channel gitu. Jadi untuk apa? Biasanya untuk identifikasi objek yang lebih detail. Misalnya untuk mining misalnya, untuk identifikasi untuk mungkin untuk geologi misalnya. Jadi karena dia bisa sensornya itu bisa menangkap dengan resolusi spektral yang lebih detail, jadi objek itu bisa dibedakan benar-benar jelas berdasarkan spektralnya itu tadi. Jadi misalnya untuk identifikasi secara detail. Nah, lalu next. Oke. Lalu
keuntungan menggunakan remote sensing itu apa sih? Gitu. Jadi sebenarnya banyak keuntungannya menggunakan remote sensing, tapi saya coba highlight beberapa saja. Jadi yang pertama pasti cost dan pasangannya pasti time. Jadi misalnya kita mau melakukan pengukuran nih dengan area yang relatif luas gitu, taruhlah se-Indonesia misalnya. Kalau kita mau menggunakan data in situ, wah itu wasting time banget dan waktunya sangat waktunya banyak, biayanya juga pasti besar begitu. Lalu misalnya kita mau identifikasi lahan misalnya, oh daerah sini lahannya, daerah pesisir ini lahannya kebanyakan mangrove. Mangrove-nya berapa luas sih gitu. Kalau kita mau menghitung luas mangrove, wah itu kalau tidak menggunakan teknologi remote sensing kayaknya agak sedikit PR juga itu kalau pengukuran dengan area seluas itu gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada synoptic view. Jadi synoptic view itu kemampuan untuk merekam suatu lokasi dalam sekali waktu gitu. Jadi misalnya kita mau melihat kondisi suhu permukaan laut di Laut Jawa misalnya, atau klorofil di Laut Jawa pada hari tertentu atau jam tertentu misalnya. Itu kalau dengan remote sensing satu region itu bisa di capture sekali waktu gitu. Jadi tidak ada selisih waktu. Mungkin kan kita tahu ya kalau objek-objek yang dinamis terhadap waktu itu kan agak sensitif, misalnya kayak klorofil lah begitu. Klorofil pengukurannya itu di pagi dengan sore pasti berbeda konsentrasinya karena tergantung dari penyinaran dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi remote sensing kita dengan area yang relatif luas itu bisa di capture sekali waktu seperti itu. Jadi ini juga mendukung yang pertama tadi. Jadi cost and time-nya bisa di cover lebih sempit seperti itu. Lalu yang terakhir untuk analisis temporal. Nah, misalnya kita mau identifikasi kenaikan suhu permukaan, kenaikan tinggi paras laut, tinggi muka laut atau sea level. Nah, kalau menggunakan in situ atau menggunakan alat yang ada di lapangan atau ground station, itu kita membutuhkan berapa station seperti itu. Jadi stationnya mau berapa nih, biayanya mau berapa seperti itu. Lalu belum lagi setiap station apakah jangkauannya seperti apa gitu. Nah, dengan adanya teknologi remote sensing ini sendiri, jadi secara temporal tuh bisa banget diukur gitu. Misalnya yang temporalnya setiap hari nih kayak satelit oceanografi itu biasanya temporalnya setiap hari. Jadi setiap hari data itu bisa dimonitor perubahannya seberapa, kenaikannya bakal seberapa, seluas apa seperti itu. Jadi untuk kajian-kajian yang terkait dengan climate, remote sensing, climate oceanografi ini cukup oke lah untuk misalnya untuk identifikasi seperti itu. Lalu berikutnya saya tidak bilang disadvantage ya gitu. Saya lebih senang bilang still improve. Jadi apa yang masih benar-benar dikembangkan dalam satelit itu sendiri? Pasti yang pertama resolusi gitu. Bagaimana bisa mendapatkan satelit dengan resolusi yang semakin lebih tinggi. Misalnya di laut saat ini mungkin rata-rata 1-4 kilo, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya resolusinya bahkan semakin ditinggikan. Gitu. Kenapa sekarang tidak resolusinya ditinggikan? Karena faktornya banyak gitu. Salah satunya misalnya memori. Jadi ketika resolusinya lebih tinggi, time scale-nya juga lebih tinggi, pasti memorinya akan butuh lebih besar. Jadi siapa tahu nanti ketika perkembangan memori semakin lebih canggih dan sebagainya, itu juga akan mengimprove dari sisi resolusi tadi, baik secara spasial, temporal, ataupun spektral. Lalu yang kedua, temporal scale tentu saja. Misalnya untuk satelit saat ini, untuk satelit polar, yang orbital polar itu rata-rata 1 hari seperti itu. Lalu untuk objek yang memang dia dinamikanya sangat tinggi, misalnya kayak klorofil, suhu permukaan laut misalnya, itu kan membutuhkan pengukuran relatif detail ya gitu. Nah ini udah mulai berkembang nih satelit tadi ada 2 satelit tadi, yang pertama polar atau sun-synchronous, jadi yang kedua ada geostasioner. Nah satelit geostasioner ini sekarang sudah mulai dikembangkan gitu. Salah satunya yang dikembangkan oleh JAXA, jadi Government Aerospace Agency Jepang. Nah ini dia satelit yang dikembangkan salah satunya Himawari. Jadi Himawari ini bisa mengukur sebuah objek, dia bisa mengukur objek pada lokasi tersebut, time scale-nya itu bahkan bisa kurang dari
30 menit gitu. Kalau tidak salah 10 atau 20 menit. Jadi setiap 10 menit datanya itu dapat. Jadi perkembangan data selama 1 hari itu bisa dilihat, oh suhu itu pada pagi hari mulainya sekian derajat, lalu semakin siang semakin naik, dan semakin terus semakin naik, semakin sore semakin turun lagi gitu. Malam seperti apa. Nah ini sangat menarik nih perkembangan dari untuk identifikasi temporal scale, khususnya untuk objek-objek yang berkaitan dengan oceanografi gitu. Jadi banyak objek yang membutuhkan temporal scale yang cukup tinggi untuk identifikasi fenomena-fenomena oceanografi khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Nah, lalu yang ketiga pastinya adalah akurasi. Jadi ini yang sering menjadi perdebatan. Teman-teman yang lebih suka mengukur pengukuran secara lapangan dan juga menggunakan teknologi satelit, pasti akurasi. Kalau teman-teman di lapangan bilang, satelit akurasinya jelek gitu. Kalau orang-orang satelit pasti bilang, lu cuma mengukur 1-2 titik doang, aku bisa ribuan kilo. Nah sebenarnya terkait akurasi ini ya kita balikan ke kebutuhannya untuk apa dulu. Kalau misalnya teman-teman yang ingin dapat detail tapi tidak butuh luasan yang cukup, areanya tidak terlalu luas, mungkin bisa langsung ukur secara di lapangan. Tapi yang penelitiannya atau kajiannya lebih banyak, areanya lebih mencakup large scale, nah teknologi satelit ini bisa jadi solusi gitu. Nah sekarang untuk satelit sendiri itu akurasinya, teknologi untuk mengimprove akurasinya itu juga semakin berkembang ya gitu. Jadi untuk yang dari NASA ataupun dari NOAA itu juga sekarang sudah banyak bekerja sama misalnya dengan Shipboy atau dengan kapal-kapal yang memang bisa berlayar, itu sekarang ada dia bawa sensor suhu misalnya. Nah itu untuk penghitungan akurasi dari data sumber permukaan laut yang ada di satelit, yang didapat dari satelit seperti itu. Lalu ada kewajiban bagi beberapa negara yang misalnya meletakkan beberapa buoy atau alat robot lah gitu, atau buoy yang ditempatkan di tengah laut untuk mengidentifikasi fenomena oceanografi yang bisa digunakan untuk verifikasi dan juga meningkatkan akurasi dari satelit itu sendiri. Nah lalu satelit untuk oceanografi itu kenapa sih harus menggunakan satelit? Jadi yang pertama, ini saya dapatkan dari trainingnya Polsek ya, jadi Pan-Oceanography Remote Sensing beberapa bulan yang lalu di Malaysia. Jadi yang pertama, 70% dari laut, wilayah dunia ini laut, jadi membutuhkan, karena large scale tadi itu, teknologi remote sensing ini sangat-sangat diperlukan untuk identifikasi. Lalu laut sendiri adalah sumber makanan dan sumber energi, lalu fenomena di laut juga perlu untuk dikaji lebih dalam karena kaitannya banyak terkait dengan mempengaruhi dengan climate atau air sea interaction. Lalu oleh sebab itu kita memerlukan satelit remote sensing dengan teknologi yang lebih canggih untuk mendapatkan sudut pandang yang bagus lah gitu. Istilahnya kita dapat point of view dari fenomena di laut itu bisa mengaruhi kondisi iklim loh dan sebagainya. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu, nah ini saya suka di beyond political barrier. Jadi kalau kita menggunakan satelit, ya itu bisa mencakup seluruh dunia gitu. Bahkan satelitnya NASA, satelitnya NOAA itu objeknya sudah tidak negara mereka sendiri, tapi seluruh dunia tercover seperti itu. Oke, jadi satelit itu ada 3. Tadi kan saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada optik atau visible, yang kedua ada thermal, lalu ada microwave atau radar. Jadi satelit optik itu yang mengandalkan band RGB, jadi sama seperti mata kita. Nah, ini biasanya digunakan untuk identifikasi chlorophyll, suspended sediment, dissolved organic matter atau land use. Jadi intinya kita bisa identifikasinya sebenarnya bisa dilihat dari mata. Air semakin keruh, suspended sedimentnya semakin tinggi, kan kelihatan dari pandangan mata. Nah itu bisa digunakan, yang digunakan adalah visible band. Seperti itu. Lalu yang kedua ada infrared remote sensing. Nah ini untuk pengukuran suhu. Untuk infrared remote sensing ini untuk pengukuran suhu permukaan laut. Lalu yang ketiga ada microwave. Microwave ini biasanya digunakan untuk pengukuran tinggi paras laut atau
sea level, seperti itu menggunakan teknologi remote sensing dengan gelombang mikro atau panjang gelombang yang lebih panjang dan juga pengukuran angin seperti itu. Lalu ini beberapa data satelit yang banyak digunakan. Lalu ini ada time scale-nya, jadi dari tahun 75 perkembangannya sampai sekarang seperti apa. Dan ini bisa dilihat dari satelit Landsat sampai yang sekarang itu sudah ada Sentinel-3, tidak salah yang paling terbaru. Nah, lalu ini ada beberapa data satelit yang mungkin teman-teman bisa akses, bisa digunakan free, itu ada Landsat, Sentinel, yang untuk observasi coastal, lalu ada data PlanetScope yang resolusinya lebih tinggi, lalu untuk data oceanografi itu bisa menggunakan ocean color, ini dari NASA, untuk identifikasi klorofil, dan suhu, dan lain sebagainya. Lalu ada NOAA itu satunya sudah sangat panjang sekali dari tahun 78 perkembangannya sampai sekarang itu masih dikembangkan sampai 21 atau 22 sekarang itu sudah sangat dikembangkan. Lalu, nah ini beberapa tools yang bisa digunakan untuk pengolahan data satelit. Jadi yang birunya yang open source, jadi yang merahnya yang mungkin berbayar. Jadi yang hanya sering saya pakai, tapi sebenarnya banyak tools yang bisa digunakan untuk observasi untuk pengolahan data citra satelit. Nah, lalu untuk coastal and ocean environment, apa saja sih remote sensing ini sendiri, contoh-contoh aplikasinya. Jadi yang pertama itu bisa untuk mapping. Jadi mapping misalnya mangrove luasannya berapa, lalu coastline change, perubahan garis pantai, ada erosi tidak, ada sedimentasi tidak, nah itu bisa diidentifikasi dari satelit. Ada coastline change, lalu berikutnya untuk water quality mapping gitu. Jadi sedimennya seperti apa, misalnya di muara sungai itu sedimennya seperti apa, time scale-nya seperti apa, nah itu bisa diidentifikasi dari citra satelit. Lalu misalnya yang mau analisis time series misalnya, jadi suhu itu dari bulan ke bulan berbeda loh di tempat ini, bulan ini lebih rendah, bulan ini lebih tinggi, apa pengaruhnya dan sebagainya untuk climate dan sebagainya, itu bisa menggunakan data citra satelit. Lalu nah ini misalnya untuk melihat fenomena ekstrim misalnya kayak ISO, IOD, dan sebagainya itu bisa diidentifikasi dengan satelit, salah satu toolsnya. Lalu yang tertarik dengan produktivitas perairan, misalnya itu identifikasi klorofil kan, turunan dari klorofil bisa mengidentifikasi produktivitas perairan, lalu untuk memperkirakan misalnya stok ikan misalnya, dengan produktivitas sekian stok ikannya berapa, seperti itu. Nah itu bisa banget itu diidentifikasi dari satelit. Misalnya seluruh Indonesia itu secara komprehensif stoknya berapa sih kalau misalnya dihitung berdasarkan data klorofil yang bisa diidentifikasi dari satelit seperti itu. Lalu fenomena terkait dengan climate change, karena satelit sudah sangat lama perkembangannya, nah climate change sendiri sangat bisa sekali bisa diidentifikasi dengan data-data satelit, misalnya kenaikan suhu, kenaikan tinggi paras laut, tinggi muka laut, sea level. Lalu misalnya konsentrasi klorofil misalnya semakin lama semakin tinggi atau semakin rendah dan sebagainya. Dan dampaknya misalnya ke perikanan dan sebagainya. Lalu terkait dengan coral bleaching, ini juga bisa diidentifikasi dengan satelit atau pemutihan karang, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ini tadi sudah saya jelaskan, extreme event terkait dengan ISO, IOD, itu sudah banyak kajian-kajian yang bisa digunakan menggunakan data citra satelit. Lalu misalnya monitoring untuk water mass, sirkulasi massa air yang ada di Indonesia misalnya. Ini sangat menarik nih gitu. Misalnya Indonesian True Flow misalnya, itu arusnya berapa sih? Nah itu bisa banget diaproksimasi dari data-data satelit. Artinya menggunakan satelit altimetri. Nah mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Herlambang atas presentasinya. Waktunya kurang lebih pas, galak 1 menit lah. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat dulu untuk ditampung, atau bisa disampaikan langsung juga nanti di sesi pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini 30 menit selanjutnya akan diisi oleh Mas Ardian. Jadi silahkan Mas Ardian buat standby. Nah, Mas Ardian ini akan membawakan materi tentang ocean energy, tapi ada juga materi yang dibuat agar bridging dari remote sensing ini ada hubungannya dengan ocean energy.
Ya. Siap Mas Ardin, bisa mulai share screen dan jangan lupa diperkenalkan ke peserta yang hadir. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, sudah terlihat Mas. Sisa di Sudah terlihat, ya. slideshow. Suaranya juga mantap. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman, baik dari LPDP Water Profesional maupun dari yang di luar komunitas ini. Saya ucapkan selamat datang. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, udah diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ya studi dan hasil yang saya kerjakan dan teman-teman dan dosen-dosen di ITB kerjakan. Jadi sekarang temanya oseanografi, dan oseanografi itu sebenarnya sangat luas ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh narasumber sebelumnya, Mas Herlambang, ada tentang ocean color, tentang klorofil, sumber daya perairan. Nah, untuk saya sendiri fokusnya ada di deskripsi dan variasi jangka panjang energi gelombang laut di perairan Indonesia dan sekitarnya. Kebetulan selama 3,5 tahun ke belakang saya juga studinya selalu tentang energi gelombang yang dibangkitkan oleh angin di perairan Indonesia. Ya, mungkin sedikit perkenalan ya. Saya menempuh jenjang S1 di ITB, program studinya oseanografi. Kalau di ITB itu kekhususannya oseanografi fisika. Jadi yang mempelajari tentang fenomena fisika lautan. Nah, seperti pasang surut, gelombang internal, tsunami. Nah, kemudian S2 saya baru akan dimulai Agustus ini, jadi ekspektasinya akan selesai 2023 di University of Southern Mississippi. Nah, pekerjaan saya dari lulus, saya langsung jadi asisten riset dan akademik di ITB sampai sekarang. Jadi di dalam kandang terus ya. Nah, pengalaman penelitiannya seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, saya itu berkutat di bidang tinggi gelombang, terutama pemanfaatannya untuk dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan alternatifnya. Tapi selain itu saya juga dulu terlibat survei tsunami, gelombang tsunami. Ini waktu saya survei di Palu dulu, kemudian Laut Citarum sampai hulunya di Karawang dan Bekasi. Kemudian tumpahan minyak di perairan Karawang dulu, saya juga terlibat dalam pembuatan software oil spill-nya. Jadi minyaknya tumpah sampai mana itu bisa kita cari tahu melalui model. Nah, aktivitas saya di kampus biasanya saya bermusik, ikut grup keroncong dan paduan suara. Nah, sekarang lanjut saja kita menyelami perairan Indonesia lebih dalam lagi. Nah, mungkin sedikit selayang pandang dan sudah disebutkan sebelumnya ya, Indonesia itu 2/3 atau 70%-nya itu wilayah laut. Dan kemudian pada tahun 2016 di laporan Indonesian Energy Outlook itu PDF open source yang bisa teman-teman akses di ESDM, websitenya ESDM, menargetkan pada tahun 2025 itu sudah mengalokasikan 2-3% itu penggunaan untuk energi baru dan terbarukan. Kemudian pada 2050 itu 31%. Nah, sedangkan 2025 itu kan 4 tahun lagi dan penelitian energi baru terbarukan itu masih ya relatif sedikit. Nah, ketika 2016 tuh saya kebetulan sedang mengerjakan tugas akhir, jadi saya ambil saja energi baru terbarukan tapi dari laut. Nah, keuntungannya pemanfaatan energi baru terbarukan dari laut itu apa sih? Nah, misalnya di darat Indonesia itu terkenal dengan energi baru terbarukan misalnya dari geotermal, atau misalnya ada opsi lain dari angin. Nah, bukan kelemahan ya salah satu tantangan energi baru terbarukan itu adalah fluktuasi atau variabilitasnya yang kita nggak begitu bisa tentukan gitu, nggak kayak misalnya fossil fuel itu mungkin anak geologi bisa memperkirakan gitulah ya berapa itunya kandungan minyak yang ada di titik tersebut gitu. Nah, tapi misalnya geotermal itu dipengaruhi oleh curah hujan, potensinya berkurang, angin juga masih belum begitu bisa diprediksi ya setahu saya. Mungkin nanti ini ada teman-teman dari meteorologi bisa mengkoreksi. Nah, di laut itu ada satu fenomena yang kita bisa prediksi 98% presisi. Karena kita sudah mengetahui
sirkulasi bulan dan mekanismenya terhadap pembangkitan pasang surut, kita bisa tahu elevasi di waktu tertentu dengan presisi dan akurasi tinggi, yaitu fenomena pasang surut. Dan di satu titik di laut, itu sumbernya tidak hanya pasang surut, ada lagi misalnya energi arus, kemudian energi gelombang, yang nanti akan saya lebih jelaskan lebih jauh di sini ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan panas laut gitu, karena laut itu kan menyerap energi matahari ya. Jadi dia menyimpan energi matahari itu lebih bagus daripada daratan. Nah, gradiennya terhadap kedalaman yang mempunyai suhu yang dingin itu bisa kita manfaatkan. Apalagi Indonesia di Katulistiwa tuh potensinya bagus, meskipun memang belum banyak penelitiannya. Kemudian energi angin. Angin tuh memang relatif lebih kencang di lautan karena gesekannya terhadap permukaan air laut itu lebih smooth dibanding di darat. Darat kan konturnya ada gunung, bukit, perumahan. Ya. Kalau laut kan datar aja gitu, kecuali dia ada pulau. Kemudian ada salinitas gradien. Nah, jadi keuntungannya pemanfaatan energi baru terbarukan di laut, misalnya energi pasang surutnya sedang surut, tapi kemudian energi gelombangnya lagi tinggi, kita bisa saling melengkapi gitu. Jadi bisa memberikan supply energi yang lebih lebih stabil ya. Jadi tantangan energi baru terbarukan yang tidak stabil di laut itu mempunyai potensi untuk memecahkan problem tersebut. Nah, kemudian saya akan lebih fokus di energi gelombang. Nah, di sini judulnya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Kebetulan ini juga akan jadi paper, akan terbit di jurnal internasional, tapi masih dalam review, tapi ya mohon doanya teman-teman agar nanti ini bisa terpublish dan diharapkan bisa jadi acuan peneliti di Indonesia untuk mengetahui iklim gelombang di Indonesia itu seperti apa. Nah, mungkin sedikit teori ya, gelombang yang saya bicarakan di sini itu adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Jadi ketika angin bertiup, itu nanti akan ada suatu luasan area terbentuk gelombang yang acak dan relatif periodenya itu kecil. Kemudian nanti dia akan menjalar sebagai swell atau orang Indonesia menyebutnya alun yang lebih reguler. Itu yang biasa kalau kita lihat di pantai itu setiap ada ketukan misalnya 1, 2, 3, 4, terus ada suara gelombang biur gitu. Nah, itu disebut alun. Jadi seperti ada temponya begitu. Nah, ini misalnya kita ukur bisa membentuk gelombang seperti ini. Nah, karena gelombang itu pembangkitnya banyak di laut ya. Ada gelombang tsunami yang pembangkitnya mungkin dipengaruhi oleh aktivitas seismik, atau gelombang internal yang diduga kemarin sebagai pelaku utama tenggelamnya kapal selam. Dan ada gelombang pasang surut yang sudah disebutkan. Nah, tapi dalam hal ini gelombang yang saya jelaskan adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Nah, metode pengamatan gelombang laut itu apa? Nah, biasanya kalau di Indonesia itu bisa melalui dongeng. Jadi misalnya ya 70% wilayah Indonesia laut sehingga banyak orang jadi nelayan. Nah, orang biasanya mengamati kok laut selatan itu lebih tinggi gitu sehingga diduga muncul mitos misalnya Nyi Roro Kidul begitu. Nah, biasanya ini turun dari generasi ke generasi. Nah, Laut Jawa itu punya gelombang yang lebih rendah gitu. Tapi ada dalam bentuk tulisan itu salah satu naskah terpanjang kalau nggak salah di dunia ini bahkan ya. Lagaligo ini dari orang Makassar pasti tahu lah Museum Lagaligo ini abad 13 ke 15 itu mereka melakukan observasi oseanografi misalnya yang saya dengar dari cerita orang lokal tuh bisa mengambil airnya pakai tangan aja, dicium dan dia bisa menentukan kedalaman gelombang di situ. Ya mungkin itu butuh orang yang sangat ahli ya, yang punya kemampuan lebih begitu. Tapi di zaman teknologi sekarang kita menciptakan dengan alat. Kemudian kapal observasi, buoy atau pengamatan in situ gitu, atau pengamatan menggunakan alat di titik tertentu yang sudah dijelaskan. Satelit altimeter yang sudah sangat dijelaskan dengan jelas sekali oleh Mas Herlambang ya. Nah, automatic underwater vehicle ini yang relatif baru, seperti robot yang bisa mengukur parameter air laut, tapi bisa bergerak sendiri dengan gelombang akustik. Nah, ini contoh salah satu ilmuwan akustik dari MIT, kepala angkatan laut itu menggunakan akustik untuk melihat densitas ikan.
Jadi di sini bisa terlihat ya, ikannya tuh padat di sini dan setiap berapa menit gitu, itu bisa dilihat perubahannya. Jadi resolusi tinggi dan temporalnya tinggi. Jadi kalau di udara medium udara itu memang gelombang elektromagnetik remote sensing yang paling bagus. Tapi kalau misalnya di dalam air laut, remote sensingnya itu ya gelombang akustik. Nah kemudian yang saya dalami selama 3 tahun belakang ini model atau simulasi numerik. Kemudian yang paling terbaru ini adalah model couple dan asimilasi. Ini kayaknya ketutup ya. Jadi intinya masing-masing metode ini memiliki kelemahan masing-masing. Nah itu gimana algoritmanya nanti digabung untuk membentuk data akhir resolusi tinggi yang seperti misalnya NOAA, NASA bisa kita download resolusinya tetap per berapa kilo dan resolusi waktu temporalnya tetap, itu ada metodenya sendiri asimilasi. Nah, sekarang metode yang saya gunakan itu lebih ke model atau simulasi numerik nomor 7. Nah, ini saya menggunakan software WaveWatch ya. Saya nggak akan bicara banyak teknis soal persamaan matematikanya. Intinya ini persamaannya, model WaveWatch ini menggunakan persamaan ini, dan datanya itu bisa diakses di website BIG. Jadi teman-teman bisa mereproduksi ulang apa yang saya kerjakan, nanti bisa dibuktikan sendiri di sini. Ini sama BIG dibuka open source. Inputnya pasti angin, karena tadi gelombangnya pembangkitnya angin. Bisa dilihat source-nya itu di sini, resolusinya masing-masing, batimetrinya etopo dari RDAP, dari NOA. Nah, kemudian saya membandingkan hasil model ini dengan pengukuran alat in situ tadi. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, ada gambar time series warna biru dan merah. Jadi dia uniknya antara teori model ini dia bisa cukup mengikuti trennya data pengamatan lapangan. Meskipun setelah diukur dengan parameter verifikasi, ini orang statistik biasanya ya, itu beberapa titik menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Misalnya di lokasi Jepara nih, SW52 di daerah Jawa Tengah sini, korelasinya bisa sampai 0,9 dan root mean square error dan biasnya itu di bawah 0,5. Jadi bisa dibilang pendekatan model simulasi numerik ini menawarkan alternatif pengamatan lingkungan laut tanpa kita harus ke lautnya langsung, hanya butuh komputer ya, tapi akurasinya tinggi dan resolusinya tinggi. Nah, terus selain metode in situ, model numerik yang oleh BIG ini juga saya bandingkan dengan satelit altimetri TOPEX 92-2006. Ini salah satu satelit paling awal yang mengukur parameter oseanografi dan dianggap paling berhasil selama 10 tahun ini. Saya bandingkan, korelasinya sangat memuaskan ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Herlambang sebelumnya, satelit altimetri itu memang keuntungannya menawarkan alternatif kelebihan dalam skala sinoptik gitu. Luasan waktu yang luasan tempat yang luas dalam satu waktu. Nah, ini ternyata juga berkorelasi bagus dengan hasil modelnya dengan error yang relatif kecil lah. Jadi satelit altimetri dan model numerik ini bisa menghasilkan akurasi yang sama, tapi resolusi spasialnya model lebih rapat. Nah, tapi saya lihat kalau dari parameter gelombang ini memang satelit altimetri ini ada kelemahannya di bidang akurasi seperti yang sudah disebutkan. Biasanya di daerah selat atau daerah dekat pantai itu korelasinya kecil. Dilihat dari gambar ini warna hijau ini artinya korelasinya lebih kecil dibandingkan yang warna kuning, warna merah itu korelasinya besar. Di Selat Makassar, Selat Malaka, dan Laut Sawu ini warnanya hijau. Dan dilihat dari hasil time series-nya pun agak aneh lah, tidak seperti data. Jadi kita biasanya oceanografi bisa lihat, oh ini datanya aneh gitu, satelit altimetri. Ya gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu hasil numerical modeling selama 25 tahun ini bagus, simulasi numerik, kita bisa menghitung energi gelombang. Karena peruntukan saya energi gelombang ya, meskipun gelombang itu biasanya peruntukannya untuk struktur, karena gelombang itu energinya besar, dia biasanya faktor yang paling merusak struktur. Dan salah satu parameter yang berperan penting di sedimentasi. Jadi perubahan daratan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh fenomena gelombang.
Jadi diharapkan dari keluaran dari studi ini, orang yang mempunyai studi sedimen itu bisa memodelkan bagaimana bentuk Indonesia ke depan setelah dipengaruhi oleh sedimen. Karena ini juga jadi problematika, salah satu masalah isu nasional di pelabuhan itu biasanya terjadi pendangkalan sedimentasi, dan pengerukan pasti membutuhkan biaya yang mahal, yang tidak sedikit. Itu dibutuhkan fondasi pengetahuan tinggi gelombang yang kuat. Nah, tapi di kasus saya ini untuk dimanfaatkan sebagai energi ya. Jadi dari energi gelombang dimanfaatkan sebagai dikonversi menjadi energi listrik. Nah, perumusannya seperti ini. Jadi yang di atas ini gambar tinggi gelombang, yang di bawahnya ini gambar energinya. Jadi memang kalau dilihat ini semakin warnanya semakin cerah, energi gelombangnya makin tinggi. Jadi memang barat Sumatera dan selatan Jawa sampai selatan Kepulauan Sunda kecil itu yang paling besar ya, yang mungkin ya kena mitos Nyi Roro Kidul itu ya di selatan Jawa, karena memang dari pengamatan numerical simulation ini memang dilihat yang paling tinggi di situ gitu. Meskipun memang Laut Arafura juga bisa sampai 1 meter ke dalam tingginya. Dan beberapa penelitian, misalnya terjadi siklon tropis atau badai gitu, tinggi gelombangnya bisa masuk ke Laut Jawa ini, tapi itu di luar skop studinya. Nah, terus kemudian saya melakukan rata-rata bulanannya untuk mengetahui, di daerah setiap bulan itu daerah mana yang energi gelombangnya tinggi. Nah, kita lihat ya, tadi dari Juni sampai September ini warna kuningnya makin cerah. Nah, ketika Juni sampai Juli, Agustus ini matahari kan berada di belahan bumi bagian utara. Memang umumnya di suatu perairan tuh tinggi gelombang itu tinggi ketika terjadi musim dingin. Nah, ketika matahari di belahan bumi bagian utara itu kan selatan lagi musim dingin. Nah, itu ada namanya angin yang mengelilingi kutub selatan tuh apa namanya? Saya lupa. Unimpeded westerlies. Jadi angin tuh bergerak mengitari bumi dari barat selalu ke arah timur ya, karena bumi kan berotasi ke barat. Nah, itu akan semakin kencang. Nah, sebaliknya di bulan Desember sampai Februari ketika matahari di selatan, utara ini tadi yang tinggi. Nah, Mei ini dia sudah kecil. Nah, coba saya next ya. Ini kelihatan yang atas itu rata-rata bulanan energi gelombang, yang bawah ini rata-rata kecepatan angin. Jadi memang kalau misalnya kita membangun pembangkit listrik tenaga sumber laut gitu, yang biasanya saya pernah lihat tuh di Amerika tuh, biasanya mereka tuh bikin satu platform tuh nggak hanya untuk mengekstrak energi gelombang, tapi dalam satu waktu mengambil arusnya juga, anginnya juga, karena banyak sumber daya yang sayang untuk dilewatkan gitu, untuk mensuplai energi yang lebih stabil tadi. Nah, misalnya kita membandingkan dua gambar ini, kita bisa tahu, ketika salah satu sumber lemah, mana yang lagi kuat, nah itu yang diaktifkan energinya begitu. Tapi di sini saya cuma energi gelombang sama kecepatan angin aja ya. Nah, kemudian ini ada setelah kita tahu lingkungan gelombang di Indonesia seperti apa, kita harus menentukan lokasi terbaik untuk instalasi itu seperti apa gitu. Ternyata tidak hanya tentang apakah energinya besar saja di titik tersebut, tapi bagaimana variabilitasnya terhadap waktu, kestabilannya gitu. Ibarat kalau kita misalnya makan di restoran, apakah kokinya itu masakannya selalu enak gitu. Nah, jadi enaknya itu harus konsisten. Nah, di mana daerah yang bisa menawarkan energi gelombang yang tinggi tapi konsisten. Nah, di sini ada parameter MVI ya, Monthly Variability Index. Jadi nilai tinggi gelombang terbesar di bulan-bulan tertentu dikurangi yang paling kecil dibagi rata-ratanya. Jadi indeks ini tuh semakin besar maka akan mengindikasikan tinggi gelombang atau energi di situ semakin bervariasi. Nah, ini kita masukkan ke OHI. Ini maaf saya belum ngasih namanya Optimum Hotspot Identifier. Jadi memang mengidentifikasi mana yang paling tinggi. Nah, jadi nilai OHI yang tinggi itu mengindikasikan energi gelombang yang tinggi dengan frekuensi kejadian gelombang tingginya itu stabil dan variabilitasnya rendah. Jadi kalau koki tadi dia masaknya enak terus gitu, nggak pernah ada masakan dia yang nggak enak.
Nah, setelah diplot memang ketahuan yang paling nilai OHI yang paling tinggi itu Barat Sumatera sampai Selatan Jawa, karena memang selain konten energi gelombang yang tinggi dari Samudra India itu, wilayah selatan itu memang relatif lebih stabil, karena kalau kita lihat di peta dunia itu distribusi daratan dan laut itu selatan tuh hampir semuanya laut kan, karena daratannya itu cuma ada Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Jadi memang itu yang membuat tinggi gelombang di perairan selatan tuh lebih stabil. Jadi kecepatan anginnya tuh nggak ketabrak daratan sama sekali. Waktu saya kurang, masih 10 menit ya. Nah, oke. Nah, kemudian analisis yang saya lakukan sebelumnya itu pembangkit listrik tenaga gelombang itu juga harus disesuaikan dengan kondisi gelombang di titik tersebut. Misalnya arahnya itu kemana? Nah, alatnya dimodifikasi, di-adjust gitu ya, untuk agar bisa menangkap energi gelombang tersebut. Nah, ada beberapa orang menyebut ini, jadi kita lihat memang kalau di Barat Sumatera Selatan Jawa ini dari Samudra India menuju ke pantai gitu. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau di Indonesia tuh pengaruh monsun barat, monsun timur yang orang kadang menghubungkannya dengan musim hujan, musim kemarau ya, meskipun nggak selalu. Nah, itu saya lakukan analisis. Nah, di sini DJF ini artinya Desember, Januari, Februari, ketika angin monsun barat, angin bertiup dari dataran Cina ke arah Australia. Nah, di sini kelihatan di perairan Indonesia bagian dalam, dari Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafura, ini dia mengikuti model ini menangkap fenomena itu, menangkap fenomena monsun itu. Nah, ketika musim peralihan, Maret, April, Mei, dia mulai bergerak ke arah sebaliknya. Salah. Nah, JJA. Nah, ya, dari Laut Arafura ke dataran Cina. Jadi, di perairan Indonesia bagian dalam ini sangat dipengaruhi oleh monsun, arah gelombangnya. Jadi ini berguna ya kalau misalnya teman-teman suatu saat terdampar di laut misalnya. Jadi teman-teman tahu kapan angin ke arah mana, gelombang ke arah mana, kapan membuat rakit begitu misalnya. Tapi kalau misalnya di lautan lepas memang arahnya begitu-begitu aja, terlepas dari musimnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita tahu yang cukup potensi tadi Barat Sumatera sampai Selatan Jawa, dilakukan penelitian yang lebih spesifik Barat Sumatera Selatan Jawa. Nah, kebetulan yang Barat Sumatera Selatan Jawa ini sudah dipublikasi, jadi teman-teman bisa akses ya. Nanti mungkin bisa saya kasih linknya, tapi sudah dipublikasi. Jadi ketahuan titik-titik yang memiliki tinggi gelombang yang potensial itu di mana aja. Ini dilingkari. Nah, ini ya di paper yang sudah terpublikasi itu ada rekomendasi kota-kotanya. Misalnya Aceh, Kepulauan Simele dengan koordinatnya. Terus kemudian di Selatan Jawa itu yang tinggi di Pandeglang, Sukabumi, Pangandaran, dan ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini pernah kami datang ke satu titik di daerah Pandeglang, itu mengejutkan ya. Orang lokal pun bilang, kenapa di titik ini yang tinggi sekali, tapi di pantai sebelahnya enggak. Jadi kami cukup terkejut sebenarnya, model ini tuh berhasil menangkap fenomena tersebut. Jadi kami melakukan kunjungan lapangan, dan ternyata, oh sesuai gitu. Dan memang di titik itu beberapa minggu sebelumnya tuh ada kapal tenggelam yang selamat tuh cuma yang bule-bule aja, yang bisa renang katanya. Gitu. Nah, sejarahnya sendiri di Indonesia bagaimana sih pembangkit listrik tenaga gelombang, pernah dilakukan atau enggak? Pernah. Jadi tahun 2007 itu kalau nggak salah oleh Presiden Habibie, terus BPPT Indonesia ya, pemerintah Norwegia itu menginstal wave energy converter. Ini maaf saya belum bahasa Indonesia kan. Jadi ini jenis oscillating water column di Yogyakarta di Pantai Baron. Nah, proyek ini juga yang menginstal data-data in situ di perairan Indonesia bagian dalam tadi, karena memang jarang sekali Indonesia punya data seperti itu. Nah, berbeda sama pembangkit listrik tenaga pasang surut atau arus, alatnya pembangkit listrik tenaga gelombang tuh banyak sekali. Ini bahkan kalau dikelompokkan tuh masih
ya kalau dilihat tuh masih sangat banyak gitu. Tapi oleh Falcao ini dia mengelompokkan. Nah, yang pertama ini oscillating water column yang diinstal di Baron Jogja tadi. Oh ya, sekarang sudah nggak beroperasi ya, itu udah jadi museum karena terkendala operasional. Jadi sumber dayanya belum stabil waktu itu. Nah, ini mempunyai prinsip fisikanya masing-masing, tapi saya nggak akan jelaskan detail karena waktunya juga tinggal sedikit. Nah, kemudian ada penelitian yang ini oleh mahasiswa oceanografi juga, tapi ini baru terpublish di selatan baru tahun ini kalau nggak salah. Jadi memang rekomendasinya yaitu jenis tipe wave dragon. Wave dragon itu jenis overtopping ini ya. Sedangkan yang proyek yang sekarang tidak berjalan waktu itu oscillating water column. Ya mungkin sedikit lah. Ini gelombangnya itu misalnya dia datang ke arah alat. Nah, nanti di sini dia tekanan anginnya akan mendorong turbin angin ini. Nah, turbin angin ini yang menggerakkan generator. Nah, kalau oscillating bodies, nah bodies itu badannya yang mengikuti gelombang angin air. Nah, kalau overtopping ini gelombangnya yang masuk ke turbin sehingga turbin menggerakkan air gitu. Nah, ini ada baru kerjasama Korea dengan ITB itu menawarkan beberapa alat pembangkit listrik tenaga laut. Nah, ini salah satunya engine. Ini ilustrasinya cukup mudah diikuti sebenarnya. Jadi gelombang itu alat pembangkit listrik tenaga gelombang ditaruh di buoy ini. Nah, di sebelah gambar A ini ketika buoy-nya itu naik karena gelombang, nah nanti tali itu akan menarik tali yang di house ini. Nah, ketika tali ini tertarik, dia akan menggerakkan generator yang itu akan membangkitkan energi listrik. Nah, ketika gelombangnya turun, elevasi muka air lautnya turun, pemberat di sini dia akan mengembalikan tarik ke titik semula, sehingga itu nanti akan bergerak naik turun. Nah, itu yang akan menggerakkan generator dan membangkitkan listrik. Jadi kesimpulannya, perairan Indonesia itu memang potensial energi gelombang itu di perairan Barat Sumatera, Selatan Jawa, di daerah yang terpapar Samudra India. Kemudian penelitian yang harus dilakukan lebih lanjut yaitu tentang alatnya. Memang belum ada alat yang begitu sedewasa turbin pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga pasang surut. Jadi studinya harus lebih fokus di sini. Dan pasti harus mempertimbangkan situasi sosial setempat, apakah pembangunan teknologi itu diterima oleh masyarakat setempat, dan apakah zona tersebut wilayah kapal lewat, dan apakah ketika alat tersebut dipasang nanti akan menimbulkan sedimentasi, itu perlu studi yang lebih lanjut. Dan terakhir, energi pasang surut ini juga bisa dikoppel untuk wave energy. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat Mas Ardian atas presentasinya. Terima kasih juga presentasi yang di awal dari Mas Herlambang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pada teman-teman yang ada pertanyaan, baik ke Mas Herlambang ataupun Mas Herdian, saya persilahkan untuk mungkin di chat mengajukan pertanyaan. Nah, nanti bisa di-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Saya Mas Munawir, sedikit aja Mas. Iya, silahkan. Kemudian saya lebih ke apresiasi ke Mas Herlambang sama Mas Ardian. Sama mohon izin juga ya Mas Herlambang, Mas Ardian, ini nanti kita record, nanti mungkin kita publish ulang di YouTube. Dan memang ekspektasinya kalau poin yang pertama itu harapannya dengan mungkin nanti kita sebarluaskan rekaman ini, mungkin kalau saya sih lebih ke mungkin siswa-siswa SMA yang nantinya bakal mau daftar jurusan oceanografi ini, karena mungkin kan kalau pengalaman saya ya mungkin yang ya bisa dibilang awam dengan oceanografi ini,
tidak pernah tahu bahwa di Indonesia ini oceanografi ini merupakan salah satu program studi yang bisa dibilang unggulan. Karena pengalaman saya dulu ketika S1, untuk jurusan-jurusan yang sangat spesifik ini, kayak astronomi, oceanografi, beasiswanya itu sampai lulus. Tahu saya ya Mas Ardian, ya mungkin nggak tahu kalau di ITB sekarang masih seperti itu atau enggaknya. Kalau nggak salah saya kan ini mahasiswanya sekitar 30, dan 30-nya bisa di full funding lah. Istilahnya sampai lulus udah nggak mikir biaya kuliah lagi. Sementara kalau kayak saya kan yang basicnya sipil, mau nggak mau harus ngajuin beasiswa dulu baru bisa ini. Kalau kayak yang Mas Ardian ini udah dicariin lah istilahnya, udah itu satu tiket yang mungkin buat teman-teman nanti yang ya mungkin ya siswa SMA atau SMK kejuruan kelautan yang memang minatnya oceanografi, ini salah satu opportunity yang sangat baik. Karena memang kalau lihat bentang pantai kita sangat panjang. Namun yang expertnya ini baru, ya kalau kita lihat yang ngisi narsum aja baru 4 ya, dan Mas Herlambang dan Mas Ardian ini mewakili dari mungkin 275 juta orang kita yang spesifikasi ilmunya sangat dalam gitu. Poin yang kedua, saya mungkin yang Mas Herlambang tadi, memang kalau kita di hidrogeologi ataupun geologi memang kurang lebih ada juga bisa dibilang semacam legenda di mapping peta kita juga kurang lebih ada warna-warnanya. Cuman yang jadi suatu apa istilah dibilang nggak kita salahkan juga. Memang sudah ada patternnya, misalnya untuk warna kuning, mungkin tadi yang dijelaskan Mas Herlambang ya ada klorofil atau seperti apanya sudah ada patternnya. Cuman terkadang tidak semua orang bisa memahami maksud dari warna itu, dan terkadang ketika menyampaikan peta di peta regional atau apa digambarkan berdasarkan hasil output software-nya saja. Jadi dia interpretasi peta warnanya itu nggak sampai seperti itu. Jadi cuma yang menggambarkan warna dan mungkin dikasih legend sedikit, range angkanya. Tapi ketika kita ketemu misalnya, biasanya nih kalau antar geologi Mas Munawir 3 orang aja pendapatnya bisa berjam-jam. Apalagi untuk menentukan warna atau jenis batuan macam-macam seperti itu. Jadi yang disampaikan Mas Herlambang tadi kurang lebih mungkin buat teman-teman yang multidisiplin, ini sangat baik sekali ya kalau saya lihat, dan riset yang Mas Ardian juga itu sangat deep, jadi saya nggak bisa mengomentari, apalagi ada rumus-rumus gelombang laut atau sebagainya macam, mungkin nanti dari teman-teman yang expertnya lebih mendalam seperti itu. Cuman harapan kami ya selain dari kita awardee ataupun alumni, harapan kami ya mungkin siswa-siswa SMA yang mungkin selama ini masih bimbang, galau, ragu, oh ternyata ada jurusan ini nih, jurusan ini sangat menguntungkan sekali, apalagi yang orangnya beach lover atau suka traveling pantai, ya ini salah satunya lah kalau pengennya nanti. Saya rasa seperti itu ya Mas Munawir ya, mungkin nanti saya juga mau izin ini, saya mau pulang kantor biar ketemu anak-anak juga, nanti mungkin dilanjutkan oleh teman-teman board atau Mas Munawir sampai selesai. Mohon izin ya Mas Herlambang, Mas Ardian, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mas Aris. Di kolom komentar kita sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertama dari Mas Fikri Arfian. Bisa disampaikan langsung Mas Fikri? Iya, jadi saya ingin izin bertanya untuk prosesnya gitu, ENSO sama IOD itu bagaimana gitu? Proses pembuatannya gitu, data-datanya. Boleh di ini sebut Mas Fikri LPDP-nya PK berapa atau dari luar biar kita teman-teman juga tahu. Terima kasih Mas. Saya ini bukan dari LPDP, saya mahasiswa Pak. Oh ya, tidak masalah. Sangat welcome kita dengan umum, LPDP atau mungkin ya publik, tidak masalah Mas. Oke, mungkin silahkan dijawab pertanyaannya Mas Herlambang. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Mas Fikri terkait dengan apa itu ENSO dan IOD ya. Jadi ENSO itu singkatan dari El Nino Southern Oscillation dan IOD itu Indian Ocean Dipole. Jadi sebenarnya itu fenomena ya, bukan output dari apa seperti itu. Sebenarnya fenomena yang ada di dua samudra besar di dunia gitu. Jadi sebenarnya ada lagi misalnya di Samudra Atlantik itu ada North Atlantic Oscillation atau NAO biasanya yang biasa dipakai. Cuman kan kalau di Indonesia itu kan dua samudra itu yang paling berpengaruh ya. Jadi ada Hindia, ada Pasifik. Jadi kalau di Pasifik tuh fenomena ekstrimnya itu adalah ENSO, kalau di Hindia adalah IOD. Jadi kenapa sih itu bisa terjadi? Atau itu fenomena apa sih?
itu sebenarnya kondisi anomali. Jadi kondisi anomali itu kondisi yang berbeda dari biasanya. Misalnya kalau fenomena ENSO misalnya, jadi ENSO itu terbagi ada dua. Secara umum misalnya El Nino dan La Nina. Jadi El Nino itu di mana perairan Indonesia secara umum suhunya akan cenderung lebih dingin daripada kondisi normal. Lalu kalau La Nina itu sebaliknya. Jadi dampaknya apa? Kalau misalnya El Nino, tentu karena suhu semakin dingin, otomatis curah hujan akan semakin berkurang seperti itu. Jadi dampaknya adalah kekeringan. Kalau misalnya El Nino berbarengan dengan musim kering, biasanya akan ada fenomena banyak kebakaran hutan dan sebagainya. Lalu La Nina itu seperti apa? La Nina adalah sebaliknya, di mana kondisi perairan Indonesia itu sedikit lebih hangat dari kondisi normal. Jadi otomatis penguapannya akan lebih tinggi, lalu presipitasinya dia akan semakin tinggi. Biasanya kalau La Nina terjadi pas musim hujan, bulan Januari, banjir di mana-mana. Contoh, tahun 2016, kalau nggak salah yang banjir besar di Jakarta, nah itu salah satu dampak udah musim hujan di-enhance pakai La Nina, jadi curah hujannya akan semakin lebih tinggi. Jadi adanya kondisi anomali sebenarnya. Begitupun IOD itu anomali yang sama, cuman terjadinya di Samudra Hindia. Jadi ada IOD negatif, ada IOD positif, dengan dampak yang kurang lebih sama. Seperti itu sih mungkin sedikit tentang ENSO dan IOD. Oke, terima kasih banyak Pak jawabannya Mas Herlambang. Dari Mas Vivi ada pertanyaan lanjutan atau follow up question-nya, silahkan Mas. Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fikri. Selanjutnya ada titipan pertanyaan dari Mas Nugraha untuk kedua pemateri, Mas Ardian dan Mas Herlambang. Untuk data altimetri, apakah bisa langsung digunakan atau ada tahap pengolahannya? Apa perbedaan data altimetri yang bersumber dari AVISO, AVISO, dan RADS, RADS? Silahkan dijawab Mas Herlambang atau Mas Ardian. Siapa dulu? Mungkin saya coba. Mas Herlambang dulu kali. Ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Jadi sebenarnya kalau pengolahan data altimetri itu ada yang data sudah, kalau istilahnya di remote sensing itu ada data level 4 atau data produk yang sebenarnya sudah siap pakai. Jadi nyambung tadi yang dikatakan oleh Mas Ardian, jadi kalau data di coastal itu biasanya errornya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada pengaruh dari pesisir. Jadi gelombang tinggi paras laut yang di pesisir itu pengukurannya menggunakan microwave itu biasanya sangat besar karena pengaruh dari coastline dan juga daratan seperti itu. Jadi yang lebih jauh dari laut itu biasanya akurasinya udah relatif cukup tinggi seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya apakah data itu bisa langsung pakai atau tidak? Kalau yang di ocean misalnya yang memang sudah di radius kurang lebih ya 1 degree lah dari pesisir, itu secara umum sudah bisa siap pakai data level 4 produk itu ya saya belum bisa jamin sih, cuman dari beberapa penelitian itu akurasinya udah sangat tinggi gitu kalau datanya memang sudah ada di open ocean. Tapi kalau di daratan, jadi banyak studi yang sekarang itu yang juga saya lakukan bersama teman-teman itu menggunakan tracking waveform. Jadi data itu raw datanya kita rekonstruksi ulang yang di daerah pesisir untuk mendapatkan data altimetri atau tinggi paras laut itu tadi yang lebih detail seperti itu. Jadi tergantung keperluannya. Kalau keperluannya kita analisisnya pengen lebih deep tapi dengan akurasi yang bagus, bisa diolah ulang atau direkonstruksi dengan algoritma yang bisa kita pakai. Terus misalnya kita mau mengembangkan algoritma baru atau misalnya menggunakan metode-metode klasifikasi yang sekarang lagi booming kayak artificial intelligence dan lain sebagainya. Tapi kalau keperluannya misalnya untuk analisis time series atau penelitian yang saya lakukan banyak ke time series misalnya, ya kalau kita rekonstruksi begitu secara time series, wah ya bisa dibayangkan seperti apa penelitiannya begitu. Jadi tergantung purpose-nya mau apa gitu, yang mau studinya mau apa. Lalu apa perbedaan data altimetri yang bersumber dari AVISO dan RADS? RADS saya agak sedikit belum familiar ya, cuman mungkin bisa dibaca di manualnya aja sih, data satelitnya bersumber dari mana begitu. Biasanya kan
kalau Aviso ini kan bukan nama satelit, ini nama platform dari multi satelit. Jadi multi satelit altimetry itu Aviso itu kayak semacam ya platformnya yang dia mengolah dan juga mengasimilasi data tersebut untuk dijadikan data produk seperti itu. Biasanya ada data yang sudah blended, jadi kita tidak tahu itu satelitnya sebenarnya apa, tapi dari multi satelit diolah lalu bisa dapatkan data yang sudah level produk seperti itu. Kalau misalnya yang mau dianalisis secara in-depth misalnya gitu, itu bisa pakai data yang memang ya raw data dari satelit, misalnya satelit apa gitu, misalnya Jason 3 misalnya, atau mau pakai Sentinel-3 misalnya yang altimetri seperti itu. Itu saja sih. Mungkin Mas Ardian bisa. Silahkan selanjutnya Mas Ardian, apabila ada yang mau ditambahkan. Oh iya, terima kasih. Kebetulan untuk mungkin saya akan coba ya yang saya jawab setahu saya yang perbedaan data altimetri yang dari Aviso dan RADS. Boleh saya sambil share screen? Ya. Silakan. Nah, ini kebetulan sudah terlihat belum? Sudah. Oh ya, ini. Kebetulan tahun kemarin ya, 2020 ini. 2020 saya tuh udah mengeluarkan yang tadi studi energi gelombang di barat Sumatera pakai model WaveWatch tadi. Datanya itu saya bandingkan dengan data Aviso dan data Topex yang berasal dari RADS. Jadi mungkin kalau bisa menjawab secara singkat, RADS dan Aviso itu semacam rumah yang masing-masing membagikan data satelit altimetri. Nah, tapi metode pengolahannya itu yang berbeda. Jadi kalau RADS itu kalau nggak salah sumber wali datanya itu dari TU Delft. Kalau RADS itu. Kalau Aviso itu saya lupa, tapi kalau nggak salah dari Amerika ya, kalau nggak salah, atau Eropa, mungkin nanti bisa dicek. Tapi dua data itu pernah saya gunakan dan memang kalau saya bandingkan data RADS itu lebih mentah daripada datanya Aviso. Jadi kalau RADS itu saya khusus ngambil Topex Poseidon gitu. Satelit kan ada berbagai macam, ada Topex, ada Jason, ada apa, ada namanya masing-masing. Nah, tapi di RADS, di rumah RADS, saya ngambil satelit yang Topex. Nah, kalau yang Aviso ini dia asimilasi multi satelit. Jadi satelit Jason 1, Jason 2, Sentinel apa diasimilasi. Seperti yang saya jelaskan di PPT saya sebelumnya, itu ada algoritmanya, data yang resolusi dan kualitasnya macam-macam, itu dia gabung jadi satu agar menjadi data yang lebih uniform, lebih seragam gitu ya, per 1 derajat. Nah, kalau dilihat makanya perbandingannya dengan data mentah ini modelnya lebih jelek, korelasinya 0,79, yang lebih diolah, lebih dimasak itu dia lebih bagus. Jadi memang Aviso itu sepertinya mungkin bisa dikoreksi, diolah lebih lanjut menjadi data level 4 yang seperti sudah dijelaskan Mas Herlambang tadi. Itu saja sih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ardian dan Mas Herlambang. Untuk Mas Nugraha dipersilahkan menyampaikan apabila ada follow up atau pertanyaan tambahan untuk pertanyaannya sebelumnya. Oke, kalau misalkan cukup, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi dari Mas Ariza. Jadi ini berkaitan dengan energi gelombang. Apa sudah sempat ada studi atau rekapitulasi audit potensi energi di Indonesia? Kalau tidak salah, untuk pengembangan ibu kota baru, ada KPI 0% emisi dari sektor energi. Jadi cukup agresif untuk mencari sumber energi terbarukan alternatif. Iya, langsung saya jawab. Iya, silahkan Mas Ardian. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan ini memang yang saya dan kelompok keahlian di Prodi Oceanografi, kelompok keahlian saya itu lakukan. Di sini kami mencoba untuk mengaudit potensi energi di Indonesia. Jadi di slide tadi mungkin teman-teman bisa lihat kan kayak energi gelombang se-Indonesia itu seperti apa. Nah, itu sudah kami lakukan asesmen gitu, estimasi perkiraan dari metode yang menurut kami paling baik tadi. Tapi memang untuk yang Barat Sumatera dan Selatan Jawa sudah terpublikasi
yang bisa diakses. Yang untuk se-Indonesia tadi masih dalam proses publikasi, jadi ya saya mohon doanya untuk teman-teman agar lancar publikasinya. Dan sebenarnya PR-nya bukan hanya selesai sampai publikasi, tapi bagaimana hasil penelitian publikasi itu terdengar sampai telinga ke pemerintah dan masyarakat juga, dan bisa diimplementasikan langsung. Jadi memang ada rencana juga bagi kami melakukan istilahnya report lah, untuk nanti pemerintah bisa baca dan pertimbangkan nih sebagai salah satu energi terbarukan. Karena memang dari kebanyakan energi pembangkit listrik energi dari lautan itu hampir emisi karbon dioksidanya nggak ada. Tapi konsekuensi dari pembangkit listrik tenaga laut itu ada sendiri, bukan dalam bentuk karbon dioksida, tapi dalam bentuk sedimentasi atau misalnya artistik. Misalnya itu pantai wisata, tapi kok ada bangunan yang tinggi di tengah. Nah itu, jadi penerimaan masyarakat terhadap pembangkit itu yang harus salah satu dipertimbangkan juga. Itu. Oke, terima kasih. Apa dari Mas Ariza ada follow up untuk pertanyaannya? Enggak, cukup sih ini, sorry, biasa sambil overtime. Paling sebenarnya yang ada itu ya, jadi memang kemarin sempat dengar sih mengenai yang tadi disebutkan ada energi terbarukan itu. Jadi mungkin kalau dari timnya ada yang untuk area pantai timur Kalimantan gitu, yang dekat-dekat Teluk Balikpapan, itu mungkin kalau ada yang analisis yang laser fokus ke sana, mungkin ngejual ya, ngejualnya lebih gampang juga gitu, karena emang ada satu ya mega project atau giga project di sana yang spesifik emang nyari itu gitu. Itu sih. Kalau dari petanya ada potensi nggak tuh Mas Yan di Kalimantan Timur, Penajam? Penajam Pasir ya, calon ibu kota baru itu kebetulan dari kalangan staff gitu ya, dosen masih belum sempat kepegang gitu, tapi ada mahasiswa yang udah mulai mencoba melakukan simulasi di daerah itu, tapi hasilnya belum keluar sih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari skala regional tadi, memang untuk energi gelombang di Selat Makassar itu termasuk yang lemah lah kalau kita bandingkan dengan yang potensi barat Sumatera Selatan, Jawa. Tapi nggak memungkinkan juga bisa dimanfaatkan energi gelombang di situ. Jadi instrumennya yang harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gelombang di situ seperti apa begitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ardian dan pertanyaannya dari Mas Ariza. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Mei Handayani. Mungkin Mbak Mei mau menyampaikan langsung pertanyaannya. Oh ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Mei. Saya dari swasta mungkin ya, yang bergerak di bidang survei hidrografi. Nah, mau nanya tentang tentang bisa berikan contoh negara nggak yang udah memanfaatkan energi gelombang menjadi energi listrik terbarukan yang mungkin cocok gitu untuk diadopsi oleh negara kita gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Mei. Mungkin Mas Ardian bisa langsung. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya ya Mbak Mei tadi. Untuk negara yang sudah mencoba memanfaatkan energi gelombang, jadi sebenarnya paten pertama instrumen pembangkit listrik tenaga gelombang itu sudah dari tahun 1792, itu udah 200 tahun lalu oleh bapak dan anak namanya Girard and Son gitu di Prancis gitu. Jadi negara-negara yang di lintang tinggi atau di Eropa, Inggris, Laut Mediterania yang gelombangnya bisa sampai 8 meter itu biasanya sudah melakukan penelitian lebih dulu. Portugal itu mereka sudah memanfaatkan ya jadi energi output, meskipun memang untuk gelombang itu saya belum baca yang sampai dia tuh mensuplai perumahan atau kota gitu, tapi baru sekedar mercusuar gitu. Atau memang awalnya itu bangunan yang dikhususkan untuk menahan laju gelombang agar tidak terjadi sedimentasi aja. Tapi mungkin daripada hanya buat penahan gelombang aja, gimana kalau energinya kita pakai juga gitu. Nah, itu
di daerah Portugal sudah ada. Dan sekarang yang paling gencarnya justru di Korea Selatan. Kenapa? Karena 90% suplai energi Korea Selatan tuh impor karbon dioksida dari luar gitu. Jadi mereka gencar-gencarnya riset ke EBT dari laut terutama ya. Pasang surut itu mereka udah pembangkit listrik tenaga pasang surut terbesar di dunia mengalahkan Perancis. Sudah menghidupkan satu kota tuh pasang surut dan zero emission karbon dioksida itu mereka gencar sekali. Jadi mungkin yang cocok itu contoh negara yang sudah memanfaatkan energi gelombang itu Korea Selatan. Dan kebetulan di slide tadi juga sudah saya sampaikan rekomendasi seperti apa gitu turbin mereka itu yang cocok di wilayah geografis seperti Indonesia ini. Oke, dari Mbak Mei ada komentar atau follow up-nya, Mbak? Udah cukup, Mas. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Mei. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya izin menyelipkan pertanyaan juga ya. Saya ada pertanyaan, mau tahu tentang materi yang remote sensing tadi, Mas Herlambang. Jadi sebenarnya kalau yang kayak saya, misalkan di bidang coastal engineering, atau bahkan yang bagiannya di hidrologi, atau yang oceanografi juga, ini sangat bermanfaat nih data-data, misalkan vegetasi, garis pantai, atau evolusi sedimen di wilayah pantai. Nah, cuma kalau dari saya sendiri kendalanya, kalau misalkan mau menggunakan data tersebut kan harus menggunakan tools lagi ya, harus mengolah lagi ya. Ada nggak sih black box yang digunakan, misalkan kita punya citra, langsung dia keluarkan garis pantainya dalam satu waktu. Kita download lagi di waktu yang lain, kita masukkan ke black box itu, keluar lagi garis pantainya. Jadi bagian yang coastal engineering-nya sisa memodelkan, mengkalibrasi modelnya buat ngecek bagaimana konfigurasinya biar bisa direplikasi model tersebut. Nah, kira-kira ada nggak ya, Mas, yang black box seperti itu? Oke, mungkin sedikit saya jawab, Mas ya. Kalau semacam black box atau ya misalnya kita otomatisasinya lah seperti itu. Itu kalau misalnya contoh kayak garis pantai, kalau mungkin vegetasi mungkin ada ya, karena algoritmanya sederhana. Kalau misalnya seribet garis pantai, kayaknya belum ada deh kalau misalnya semacam black box. Karena begini Mas, jadi kalau objek yang sudah diukur dengan remote sensing, maksudnya dia diidentifikasi berdasarkan data remote sensing, itu kan faktor koreksinya cukup banyak. Nah, kendala remote sensing itu salah satunya faktor koreksi. Jadi faktor koreksinya itu agak sedikit berbeda-beda tiap, bahkan mungkin tiap citra ininya akan beda-beda perlakuannya. Seperti itu, misalnya di Indonesia untuk identifikasi garis pantai umumnya adalah pakai data optik. Nah, data optik itu kendalanya adalah awan. Kalau sudah ada awan, ya sudah wassalam gitu, nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya ditumpuk, bisa misalnya ditumpuk dengan citra timescale sebelumnya, tapi pengaruhnya pasti akan signifikan kalau misalnya daerah tersebut dinamis banget seperti itu. Sebenarnya bisa-bisa aja toolsnya dibuat otomatisasi seperti itu, cuman ya balik lagi ke keperluannya. Kalau misalnya dibuat otomatisasi, akurasinya juga pasti nanti bakal sedikit menurun, karena kan kalau otomatisasi biasanya kan mengeneralkan banyak variabel biasanya. Jadi beberapa variabel itu bakal digeneralkan, tidak dihitung secara spesifik. Contoh misalnya sedimen seperti itu. Jadi bahkan untuk identifikasi sedimen pun misalnya di coastal itu kadang tidak bisa pakai hanya satu algoritma gitu. Bisa juga harus menggunakan algoritma empiris, nggak bisa algoritma yang sudah dikembangkan seperti itu, karena kondisi tiap lokal berbeda-beda, faktornya cukup banyak. Jadi kalau untuk otomatisasi agak susah untuk pendekatan yang memang data-data dengan resolusi tinggi, kecuali kalau misalnya data-data resolusi menengah ya, untuk misalnya identifikasi fenomena oceanografi begitu, itu cukup banyak sudah dibuat otomatisasinya. Contoh kalau riset saya sendiri terkait dengan time series, itu beberapa produk saya buat otomatisasinya gitu, karena data yang saya pakai
asumsinya sudah diasimilasi. Kalau Mas Ardian tadi bilang datanya itu sudah diasimilasi, jadi tinggal siap pakai siap olah gitu. Tapi kalau yang sifatnya detail kayak coastal misalnya atau tutupan vegetasi dan sebagainya, itu cukup banyak faktor untuk membuat otomatisasi. Jadi mungkin perkiraan saya karena ada banyak faktor itulah yang belum ada kayak black box ini. Gitu. Tapi ini tantangan sih ke depannya. Kalau nggak salah teman-teman di Lapan itu banyak sekarang mulai ngeluarin riset-riset yang terkait dengan otomatisasi dalam pengolahan data, khususnya data citra satelit resolusi tinggi. Itu sih. Oh. Kalau oil spill belum ada juga, Mas, ya? Oil spill pakai radar biasanya kan. Kalau misalnya dari citra pakai radar atau pakai model. Maksudnya black box-nya belum ada juga, Mas, ya? Misalkan ada plug-in di QGIS atau plug-in di ArcGIS. Kalau oil spill itu ada plug-innya, kalau yang saya tahu di Sentinel itu bisa menggunakan Snap. Sentinel 3 kan ada radarnya, itu pakai Snap. Biasanya kalau kayak gitu tuh yang ngeluarin si providernya, misalnya Sentinel yang mengeluarkan European Space Agency ESA dari Eropa. Nah, dia biasanya bawa tools bawaan nih, gitu, bawa tools bawaan. Snap itu, jadi Snap tuh bisa ngeluarin macam-macam di situ. Misalnya DVI, lalu oil spill, langsung dia algoritma, tapi algoritmanya bukan pakai algoritma lokal, jadi algoritma yang memang sudah di-built-in sama dia, gitu, generalisir begitu. Kayak kalau NASA, Ocean Color itu ada SIDAS misalnya yang memang bisa siap pakai seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Sangat-sangat membantu insight-nya. Oke, kita balik lagi ke kolom pertanyaan. Balik lagi ke Mas Ardian, ada pertanyaan. Yang pertama, jenis turbin apa yang sudah banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang? Lalu tadi sepintas saya lihat potensi-potensi di Indonesia sudah muncul angka daya output pembangkitnya. Perhitungan itu untuk turbin tipe apa? Gitu. Bentar. Ini saya suaranya terdengar? Terdengar, Mas. Oh ya, mungkin berarti sedang disconnect Mas Ardian. Coba. Bentar ya. Oke, masih belum ada Mas Ardian. Sambil menunggu, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah mengenai remote sensing? Oke. Oh ya, udah balik lagi. Yes. Maaf, tadi laptop saya tiba-tiba mati. Oke, tidak masalah, Mas. Oh ya. Bentar kok tadi. Ini pertanyaan selanjutnya yang dari pertanyaannya Mas Wahyu. Nah, jenis turbin apa yang sudah banyak digunakan, terus perhitungan nilai-nilai yang di map tadi, itu perhitungannya menggunakan turbin tipe apa gitu. Ya, mungkin langsung saya jawab ya. Untuk perhitungan yang dilakukan di paper-paper itu tadi, itu teoritis. Jadi berdasarkan rumus matematika energi gelombang yang teoritik banget. Jadi nanti keluarannya setelah alat tuh pasti lebih kecil dari itu. Jadi itu estimasi matematika teori aja. Dari teori keluar energinya segitu. Belum dimasukkan nanti kalau misalnya Mas siapa tadi yang nanya itu ngeluarin lewat turbin, itu nanti harus dihitung efisiensinya, kemudian ya faktor apa-apanya, ya, pasti akan lebih kecil dari itu. Kemudian pertanyaannya tadi apa lagi ya? Terus yang turbin sepertinya sudah terjawab. Terus yang kedua, pertanyaan lanjutan dari Mas Wahyu, ketika kita ke pantai melihat ombak, jadi ada arus naik ke laut, terus ada apakah arus balik ombak ke laut ini cukup signifikan? Karena kalau turbin gaya arah balik akan sangat mengurangi performansi turbin. Jadi kalau instalasi pembangkit listrik tenaga gelombang yang selama ini dipasang itu bukan dipasang yang kayak di pasir pantai yang horizontal itu yang biasa kita main kecipak-kecipuk itu. Kan kalau di situ kan kita lihat ada gelombang,
sebelum menuju daratan dia pecah dulu yang bisa ngeluarin suara yang teman-teman keluar splash gitu. Terus nanti dia mengalir ke pasir begitu kan, terus akhirnya nanti balik. Nah, biasanya tuh nggak dipasang di daerah seperti itu, tapi dipasang di daerah yang tebing gitu, kayak misalnya tadi ada kan di Jogja Baron itu. Jadi sebelum pecah itu gelombangnya dimasukin dulu ke alatnya. Karena memang kalau misalnya gelombangnya sudah pecah itu energinya tuh sudah terreduce atau mungkin orang Indonesia terdisipasi biasanya istilah orang teknik kelautan atau oceanografi begitu. Saya juga baru ingat tadi pertanyaannya untuk turbin yang paling banyak digunakan apa ya? Sebenarnya saya belum lihat statistiknya apa, cuma sempat ada pembangkit listrik tenaga gelombang itu yang sempat komersial itu Pelamis. Pelamis itu oscillating water bodies, jadi dia alatnya mengikuti gerakan gelombangnya begitu. Itu sempat komersil, artinya sempat jadi bisnis gitu di bumi, di dunia. Tapi yang saya dengar terakhir kondisi ekonominya lagi agak bermasalah. Oke. Terima kasih jawabannya, Mas Ardian. Selanjutnya apakah ada follow up dari Mas Wahyu atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mengenai ocean energy atau wave energy dan remote sensing? Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Saya masih ada satu pertanyaan buat Mas Ardian, penasaran tadi. Jadi tadi sempat ada model yang di selatan Jawa atau model spesifik di selatan Jawa atau di barat Sumatera. Itu resolusi yang digunakan di model tersebut berapa ya di resolusi spasialnya? Kalau yang sudah terpublikasi oleh saya itu ya 0,125 derajat, 13 km. 13 datanya km. Per 13 km ada. Untuk apa ada referensi ya? Idealnya untuk pengembangan wave energy resolusi modelnya harus berapa dulu sebelum bisa masuk ke policy, oh lokasi ini bisa di lease gitu. Sebenarnya ada semacam standarisasi gitu ya, prosedur buku yang mengatur apa untuk mengestimasi energi gelombang itu butuh durasinya berapa lama itu ada di IEC. Saya lupa singkatannya apa, International Energy apa Conference mungkin. Itu kalau nggak salah di UK juga, di daerah Eropa terutama. Terus ada EWEC itu. Nah, mungkin di situ ada tapi saya belum baca. Oke, siap. Ya. Oke, itu sih pertanyaan saya buat Mas Ardian mengenai resolusi. Oke, dari Mas Wahyu katanya cukup juga untuk pertanyaan yang tadi. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin kita udah mendekati ke penutup acara. Sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman bisa dinyalakan kameranya, terus kita bisa di-screenshot bareng, foto bersama, ala-ala. Nah, sambil menunggu kameranya nyala, mungkin sepatah dua patah kata penutup dari Mas Herlambang dan Mas Ardian. Mungkin silakan Mas Herlambang dulu. Oke, terima kasih sebelumnya dari tim LPDP Water Profesional sudah memberikan waktu untuk sharing ya, khususnya terkait bidang ilmu yang saya tekuni saat ini. Lalu saya juga menyambung tadi apa kata Mas Aris ya, kalau nggak salah terkait jurusan oceanografi. Memang jurusan oceanografi ini cukup langka, jadi bukan cukup langka sih, tapi jarang peminatnya, jarang yang mau memang spesifik, karena jurusannya spesifik banget, objeknya spesifik banget yang dipelajarin, dan kalau menurut saya ya saya kurang tahu sih, tapi dulu waktu saya interview di LPDP, pertanyaan kenapa kok memilih laut, kenapa kok memilih oceanografi sebagai objeknya, ya jawabannya standar aja, 70% Indonesia laut, terus mau apa lagi kan gitu. Jadi ya apa namanya, kesempatan untuk berkembang, untuk istilahnya untuk mengembangkan bidang ilmu di dunia ocean ini cukup luas begitu, karena objek risetnya cukup banyak, objek kajiannya yang bisa dikaji cukup banyak, dan memang untuk
para ahli atau peneliti yang memang fokus ke sana masih sedikit seperti itu. Nah, lalu bagi teman-teman yang memang ingin belajar ocean remote sensing, nggak usah khawatir sih. Maksudnya kadang dulu saya waktu kuliah nggak mau belajar remote sensing karena apaan tuh hitung-hitungan gitu. Padahal sebenarnya kan itu hanya ya sudah hitung-hitungan ya hitung-hitungan, tapi ada toolsnya lah seperti itu kan hanya pemahaman saja. Jadi Indonesia cukup banyak perlu orang-orang di bidang oceanografi karena masa depan Indonesia ada di laut untuk saat ini. Itu saja sih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Herlambang. Selanjutnya bisa dari Mas Ardian. Terima kasih atas kesempatannya. Ya mungkin menyambung Mas Herlambang juga, saya mengucapkan terima kasih lah udah dikasih kesempatan membagikan apa yang sudah dikerjakan ya selama ini, dan ya mungkin bisa memberikan inspirasi teman-teman melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya atau mungkin melakukan hal-hal yang belum akan dilakukan gitu. Kepada LPDP Water Profesional juga semoga semakin ini masih ada suaranya. Ya semoga semakin bisa mewadahi lah perkembangan keilmuan di bidang air ini lebih ke audiens yang lebih luas lagi. Dan buat teman-teman ya tetap semangat kalau misalnya mau menggeluti juga di bidang oceanografi, karena ya seperti yang Mas Herlambang tadi katakan 70% wilayah kita itu laut dan orang yang menggeluti ini masih sedikit, tapi kalau bukan kita siapa lagi gitu. Itu dibalik potensinya yang sangat luas. Mungkin itu aja Mas Munawir ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ardian. Selanjutnya dari teman-teman bisa minta tolong di on-kan kameranya agar bisa di print screen terus jadi arsip untuk kegiatan hari ini. Sudah aktif juga Mbak Ria. Dari yang lain, teman-teman yang lain? Masih ada 15 orang. Oke. Jadi mungkin saya akan print screen dalam hitungan ke-10 ya. Dari teman-teman mungkin kalau belum sempat atau lagi away, masih ada tercatat namanya di record, di arsip. Ya mungkin Mbak Ria bisa bantu print screen juga, takutnya saya ada error di ininya. Oke, Mas. Oke, siap. Silahkan di print screen mungkin. Oke. Sudah cukup. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama untuk para narasumber yang sudah menyempatkan waktu, tidak hanya untuk hadir, tapi juga untuk menyempatkan membuat materi, merapihkan dokumentasi untuk dibagikan ke teman-teman. Yang kedua untuk teman-teman organizer dari LPDP Water Profesional, Mbak Ria, Mas Husna, dan teman-teman yang lain, saya ucapkan terima kasih. Yang paling khusus kepada teman-teman yang sudah hadir, baik itu dari LPDP Water Profesional, atau pengamat-pengamat air dan laut di Indonesia, ataupun yang hanya sekedar penasaran dan mengisi waktu luang, menyempatkan hadir ke sini. Untuk kedepannya saya berharap secara umum semoga studi dan karir kita lancar semua, dan juga semua dari kita bersama keluarga terus diberikan kesehatan dan selalu diberkahi dan dirahmati. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi. Akan ada sesi selanjutnya dan teman-teman dipastikan akan ditunggu bergabung lagi di sesi selanjutnya sebagai penonton ataupun juga sebagai narasumber. Sisa tunggu gilirannya aja. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya. Terima kasih Mas Ardian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selanjutnya saya izin, meetingnya saya end for all. Mari semuanya sehat-sehat terus.